Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Afifah Rahman, mahasiswi program studi Meteorologi Institut Teknologi Bandung. Kali ini akan memaparkan sedikit mengenai tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Metode Identifikasi Mesoscale Convective System menggunakan data radar dengan pengolahan citra digital. Pertama dimulai dari latar belakang. Menurut Glossary of Meteorology, Mesoscale Convective System atau MCS merupakan sistem awan yang terdiri dari kumpulan thunderstorm dan menghasilkan presipitasi di suatu wilayah secara terus-menerus dengan skala horizontal besar 100 km pada setidaknya satu arah. Terdapat banyak penelitian tentang MCS yang telah dilakukan seperti oleh Maddox pada tahun 1990, House Junior pada tahun 2004, dan juga Indonesia oleh Trismudianto dan kawan-kawan pada tahun 2017, Holman dan Tilaksono pada tahun 2019, dan Putri dan kawan-kawan pada tahun 2017. MCS dapat diidentifikasi dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama menggunakan data satelit dan data radar. Identifikasi MCS menggunakan data radar memerlukan informasi nilai reflektivitasnya. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG merupakan salah satu lembaga yang menyediakan data radar di Indonesia. Data radar cuaca ditampilkan di situs milik BMKG dan tersedia dalam format Portable Network Graphics atau PNG. Produk dari data radar BMKG adalah CMAX. Produk CMAX menggambarkan nilai reflektivitas maksimum hingga ketinggian tertentu pada suatu kolom. CMAX belum pernah digunakan untuk mengidentifikasi MCS sebelumnya. Oleh karena itu, karena penelitian ini akan dilakukan pengembangan metode untuk mengidentifikasi MCS menggunakan data radar dengan melakukan konversi data radar citra menjadi data reflektivitas atau CMAX. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengembangkan metode untuk mengidentifikasi MCS menggunakan data radar produk CMAX dengan cara mengolah data citra radar menjadi data reflektivitas atau data CMAX. Terdapat tiga data yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah data CMAX untuk wilayah Tangerang yang didapat dari radar C-band milik BMKG. Yang kedua adalah data suhu puncak awan yang didapat dari satelit Himawari 8 milik Jepang. Dan yang ketiga adalah data suhu puncak awan dengan nama GPM Merger yang didapat dari NASA. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama processing dan pre-processing. Metode tahapan processing terdiri dari, yaitu yang pertama mengunduh data radar citra, yang kedua mendefinisikan nilai RGB atau red green blue menjadi nilai reflektivitas, yang ketiga melakukan georeferencing untuk mendapatkan titik koordinat pada data citra yang tidak diketahui, dan yang terakhir melakukan konversi data radar citra dengan looping. Selanjutnya untuk tahapan post-processing, yaitu terdiri dari yang pertama identifikasi MCX menggunakan data CMAX yang sebelumnya telah dihasilkan, dan yang kedua verifikasi MCS dengan mengidentifikasi MCS menggunakan pendekatan data satelit dengan metode GPG. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Konversi data citra dilakukan selama periode bulan Juli hingga Oktober 2021. Berdasarkan banyak data yang terkonversi per banyak data yang tersedia, dapatkan persentase keberhasilan konversi untuk bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, yaitu sebesar 89,2%, 88,97%, 91,7%, dan 90,25%. Dari persentase keberhasilan tersebut dapat dikatakan bahwa proses konversi data citra radar menjadi data CMAX sudah baik. Jumlah data yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah data yang seharusnya, dikarenakan terdapat data yang korup, yaitu berkasnya tidak dapat dibaca di situs BMKG, data yang tidak terunggah secara sempurna atau terpotong, dan data yang tidak diperbarui pada beberapa timestamp. Data yang tidak berhasil terkonversi dikarenakan oleh beberapa alasan seperti korup, yaitu berkas tidak dapat dibaca karena ukurannya 0 kilobyte, terdapat kesalahan saat penamaan data menjadi format akhir NC, maupun error permission denied. Dilakukan 3 studi kasus identifikasi MCS yang diberi nama sesuai dengan jenis kasusnya. Yang pertama adalah MCS linear dikelilingi awan stratiform, yang kedua adalah MCS linear, dan yang ketiga adalah awan stratiform. Identifikasi MCS dengan data radar dilakukan berdasarkan definisi MCS menurut penelitian Lombardo dan Paul pada tahun 2010, yaitu convective echoes memiliki reflektivitas lebih besar sama dengan 35 desibel dan panjang lebih besar sama dengan 50 km. Panjang dan struktur convective echoes dapat bertahan pada setidaknya 30 menit. Untuk mengidentifikasi MCS, nilai reflektivitas dibuat threshold sebesar lebih dari sama dengan 35 dBz terlebih dahulu untuk memudahkan proses.
Reflektivitas yang memiliki panjang lebih dari 50 km selanjutnya akan disebut sebagai sistem awan konvektif. Pada kasus tanggal 28 Oktober 2021, sistem konvektif yang bernilai lebih besar sama dengan 35 dBz memiliki panjang dengan rentang 54,6 km hingga 105,5 km dan bertahan selama 32 menit dan dapat dikatakan sebagai MCS. MCS yang terdeteksi pada kasus ini adalah MCS linear. Selanjutnya kasus 2. Pada tanggal 19 Agustus 2021, diketahui juga bahwa sistem konvektif pada waktu ini bernilai lebih besar sama dengan 35 dBz, memiliki panjang dengan rentang 63,96 km hingga 68,12 km dan bertahan selama 32 menit, sehingga dapat dikatakan sebagai MCS. MCS yang terdeteksi juga MCS linear. Sementara untuk kasus ketiga pada tanggal 13 September 2021, dikarenakan tidak ada awan yang memiliki panjang setidaknya 50 km yang bertahan selama 30 menit, dapat dikatakan bahwa pada waktu ini tidak ada MCS yang teridentifikasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi dengan mengidentifikasi MCS menggunakan data satelit yang dilakukan berdasarkan definisi MCS menurut MEDEX pada tahun 1980, yaitu awan dengan suhu rendah kurang dari minus 52 derajat Celcius harus memiliki luas lebih besar dari 50.000 km persegi dan cloud shield memiliki suhu kurang dari minus 32 derajat Celcius dengan luas lebih dari 100.000 km persegi. Ukurannya bertahan selama lebih dari 6 jam dan memiliki eksentrisitas setidaknya 0,7. Untuk kasus pertama, didapatkan overlay distribusi spasial brightness temperatur yang ditunjukkan dengan warna biru dan dengan data Himawari 8 yang ditunjukkan dengan warna oranye. Dilakukan identifikasi MCS menggunakan algoritma GTG dan mendapatkan karakteristik krisis dari awan. Hasilnya diketahui bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 terdapat MCS yang terdeteksi. Karakteristik krisis MCS yang didapatkan dari algoritma GTG seperti pada tabel di atas sesuai dengan definisi MCC MEDEX pada tahun 1990 yang juga mengidentifikasi MCC menggunakan satelit. Selanjutnya, untuk studi kasus MCS linear teridentifikasi menggunakan metode GTG 1 MCS. MCS tersebut sesuai menurut definisi Williams dan House pada tahun 1946 yang menyatakan bahwa jika terdapat cloud elemen yang memiliki luas setidaknya 10.000 km persegi pada frame keduanya, maka kedua frame tersebut berhitung sukses. Jenis MCS-nya merupakan MCS sirkular. Selanjutnya, untuk studi kasus awan stratiform, di sini berdasarkan luas, durasi, serta eksentrisitasnya diketahui bahwa terdapat MCS yang terdeteksi dan jenisnya merupakan MCC. Hasil identifikasi MCS untuk studi kasus awan stratiform ini menggunakan data satelit IR itu menunjukkan adanya MCS, sementara untuk data radar itu tidak menunjukkan adanya MCS. Oleh karena itu hasilnya berbeda. Kesimpulan dari penelitian ini, dari 3 studi kasus yang telah dilakukan, 2 studi kasus yaitu MCS linear di lini awan stratiform dan MCS linear membuktikan bahwa data citra radar produksi MAX yang telah dikonversi melalui pengolahan citra digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi MCS yang ada di Indonesia. Namun, untuk nilai threshold reflektivitas perlu dikaji apakah terlalu tinggi untuk wilayah Indonesia, mengingat pada kasus ketiga tidak terdapat MCS yang tidak dapat teridentifikasi. Selanjutnya, diketahui bahwa tipe MCS yang teridentifikasi menggunakan data radar cenderung berbentuk linear, sementara MCS yang teridentifikasi menggunakan data satelit berbentuk sirkular. Terima kasih sudah menonton pemaparan saya mengenai tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.